Saya punya pengalaman pribadi mengingat tadi Abah Yai menyangkut dosa terhadap sesama. Kalau dosa kepada Allah, taubatan nasuha, insya Allah diampuni. Tapi dosa kepada makhluk sebelum makhluknya orang lain tidak memaafkan kita, maka Allah belum mengampuni. Saya punya pengalaman dan ini mengganjal sampai sekarang Abah Yai. Kenapa out of the topic, temanya kan puasa ya. Tapi ini tergelitik untuk menanyakan. Saya pernah datang ke kantor pos, jadi rupanya dari mulai saya parkir, saya berjalan ke pintu sudah diperhatikan oleh seseorang. Begitu pintu dibuka, saya dideketin. Pak, ini harganya murah, cara pakainya mudah dan tahan lama Pak. Bapak mau nggak? Kalau Bapak beli 3 dapat diskon. Sambil saya jalan menuju loket. Ya. Jadi begitu sampai di loket, saya merasa terganggu gitu ya. Saya tanya, Mbak jualan apa? Ini pikok buat rambut Bapak biar hitam lagi. Jadi memang saya sudah jadi suspek dia ya. Saya bilang, oh pikok supaya hitam Mbak? Iya. Ngapain saya pikok putih begini Mbak kalau harus saya hitamin lagi? Jadi saya biasa gurul gitu lah. Saya bilang begitu sama si Mbak. Gitu. Terus, oh itu putihnya pikok Pak? Iya saya bilang. Dia malu, mundur. Ya, terus selesai transaksi di loket, saya pulang. Di perjalanan pulanglah kemudian saya tersadar. Ya Allah, dia cari nafkah, dia jualan. Kenapa saya move gitu ya? Kenapa saya skakmat? Saya putar balik. Niat saya kalau masih ada saya mau beli. Ntar saya kasih siapa dan sebagainya bersamaan dengan minta maaf. Sampai sana si Mbak sudah nggak ada. Setiap hari selama 1 pekan ke kantor pos Jakarta Utara itu nggak ketemu. Sampai sekarang Abah. Ini minta maafnya bagaimana ini? Jangan-jangan malaikat. Dan itu ketika ada orang bicara tentang maaf, dosa, minta maaf sama makhluk, ini mencuat terus ke permukaan. Dan ini saya bagaimana kalau kita punya dosa? Ya, contohnya kita punya minjem uang ke orang dan belum sempat kita mengembalikan. Kemudian orangnya keburu mati duluan. Sehingga mau mengembalikan pada siapa? Misalnya dengan keluarganya kita tidak tahu ada di mana, ini orang keluarganya ada di mana. Ya. Jadi kalau terjadi memang seperti itu, berarti ini ada udzur syar'i. Dan Allah sudah melihat usaha seminggu datang ke tempat itu untuk mencari orang itu bagian dari usaha dan Allah Maha tahu. Karena yang dilihat oleh Allah hati kita. Jadi kalau memang sudah ada usaha tapi tidak mendapatkan apa yang kita usahakan, Allah Maha tahu, insya Allah ya dengan itu sudah Allah berikan ampunan. Kemudian kalau Ikhwan Tijani bagaimana? Bacain selawat Fatih, dihadiahkan untuk orang itu dan mohon kepada Allah agar supaya orang itu nanti di akhirat tidak nagih. Dengan catatan orangnya memang tidak ada. Kalau orangnya ada harus minta maaf. Karena yang paling berat itu ketika kita minta maaf kepada orang itu paling berat. Itu. Tapi ketika kita mandang salah orang, kita paling sulit memberikan maaf. Ada kan yang begitu? Akhirnya tunggale. Begitu punya salah sendiri minta dimaafkan, orang lain tidak mau dimaafkan. Lah ini tidak boleh. Ya kalau kita ingin dimaafkan orang, maka kita harus berani minta maaf. Sehingga ya karena ini dalam forum ini kepada ikhwan baik yang melalui streaming atau yang hadir, kalau ada masalah tolonglah diselesaikan sebaik-baiknya. Kenapa? Saya takut nanti karena saya dalam hal ini terutama berkaitan dengan ikhwan, kalau ada haknya ikhwan diambil, yang tidak terima Sayyidi Syekh radhiyallahu itu. Ya kita kan ingin diakui sama saya jadi murid. Jadi kita dengan perkara kecil-kecil ini tolong. Dan Sayyidi Syekh memberikan warning ibadullah.
alla yuktuni bi idayati ba'dihim ba'da. Tolong jangan sakiti aku dengan saling menyakiti sesama ikhwan. Itu. Pengen dia aku sehat atau enggak? Tinggal itu. Jadi karena juga banyak gara-gara ini juga kan. Sampai ada orang ngomong, ya contohnya orang bertengkar dengan saudaranya, sulit memaafkan. Apa? Kalau orang lain sih pantas begitu kepada saya. Wong ini saudaranya kok digitukan, sakit hati saya. Sakitnya tuh di sini, Pak Yai. Itu termasuk dengan sesama ikhwan. Kalau orang lain, oke lah orang lain. Tapi ini ikhwan, ini wajib bareng, ilalah bareng. Ujung-ujungnya kok seperti ini. Tega banget di kau. Tiga-tiganya, ayo kita ya harus sadar diri. Jadi jangan tunggu kita mati baru minta ampun. Jadi selagi kita hidup dan kita tidak tahu kapan umur kita. Makanya saya malam ini ya dalam forum ini juga gara-gara pertanyaan ini, kalau saya punya khilaf pada ikhwan, kecil maupun besar, sadar atau tidak sadar saya lakukan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Baik yang mengikuti pengajian atau yang mengikuti streaming atau siapa saja yang melihat video ini. Itu. Kenapa? Nanti di akhirat kalau kita belum sempat, bisa jadi amal kita diambil gara-gara itu. Kalau amal kita sudah habis, dosa orang yang kita sakiti harus kita tanggung gara-gara hal tersebut. Berat nanti di akhirat. Itu. Kenapa? Ahkamul hakimi. Itu. Jangankan yang ini sampai barang tidak terlihat diperhitungkan oleh Allah. Wa in tubtu ma fi anfusikum. Ya, kita menampakkan apa yang ada di hati kita. Contohnya kita mengkel, kita nampakkan kemanggalan kita dengan mencaci maki orang. Ya kan? Atau kita menyembunyikan, menyimpan rasa dendam kesumat. Nah, yuhasibkum bihillah. Nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan di ayat yang lain, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi jangan main-main dengan hakul adami, berat nanti di akhirat. Jadi kok Pak Latif ke situ sih tanyanya ini. Jadi ya memang itu, oleh karena itu ya bacain selawat Fatih. Ya, niat nebus kekurangan kita. Itu berlaku kalau orangnya tidak ada. Kalau orangnya ada, tidak berlaku itu. Harus ya. Jadi apa sih beratnya minta maaf ke orang lain? Kayak saya minta maaf, tidak repot kok minta maaf. Cuma tidak repot di lisan, akan tetapi hati yang berat. Nah, disitulah yang disebut dengan jihadul akbar. Jadi jihadul akbar itu apa? Jihadun nafs. Apa? Mengalahkan egoisme yang ada pada hati kita. Apalagi kayak saya dipanggil yai, dipanggil guru. Masa pantas sih minta ampun, minta maaf pada murid? Kan begitu kan? Kalau berbicara egois. Tapi kalau berbicara nanti, kalau saya tidak maaf, saya punya salah sama ikhwan, nanti amal saya keambil, kan mending minta maaf sekarang. Ngapain repot-repot? Kata Gus,